mungkin sedikit perbedaannya karena kami memang tadi ya ada ada nama besar Muhammadiyah di situ ya. Jadi kami memang ada beberapa kekhususan, terutama saya ya Mas, ini pengalaman saya sih menempatkan diri kalau saya jadi Gen Z itu kayak apa ya. Jadi gitu, sama-sama kayak Gen Z gitu. Betul. Ya nggak jauh-jauh lah, saya kan milenial nih. Gak tahu nih kalau Mas Agung apa nih, Gen Z atau Saya ini kolonial. Hai Sobat Pusaka, ketemu lagi di Library Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu dari jauh. Wah, jauhnya kurang lebih 1 jam sih perjalanan kalau dari Surabaya ke Malang. Nah, kita ada bintang tamu dari Universitas Muhammadiyah Malang. Jauh Mas, kalau jalan tambah lebih jauh lagi. Kalau jalan bisa 2 hari 2 malam. Baik, ini beliau namanya adalah Mbak Melati. Mungkin kita kenalan lebih akrab dengan beliau, biar beliau sendiri yang memperkenalkan ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak Agung. Halo, saya Melati Purba Bestari, pustakawan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dari jauh atau dari tadi ya. 1 jam dari kota Surabaya. Nah, Mbak Melati ini adalah salah satu pengurus di Forum Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia wilayah Jawa Timur. Oke, Jawa Timur. Ya. Dan beliau kenalannya banyak. Nah, beliau adalah jembatan kami buat kenalan buat yang lain. Jembatan nih ceritanya. Oke. Baik, kita akan lebih dekat sama Mbak Melati. Mbak Melati, boleh diceritakan suasana perpus UMM nih dari beberapa sudut layanan yang serupa dan kemudian layanan yang jadi khas UMM. Oke, terima kasih Pak Agung. Jadi kami di Universitas Muhammadiyah Malang, terutama di perpustakaan, hampir sama ya kayak Universitas Erlangga. Kami di bidang pendidikan perguruan tinggi juga gitu ya. Jadi memang kami yang dilayani ya sivitas akademika kayak mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan. Cuma mungkin sedikit perbedaannya karena kami memang tadi ya ada ada nama besar Muhammadiyah di situ ya. Jadi kami memang ada beberapa kekhususan, terutama kalau mungkin di sini mungkin Mas Pak Agung bisa cerita ya. Apa sih kekhususannya kalau di kami ada namanya Muhammadiyah Corner. Gitu. Jadi di situ kami punya koleksi-koleksi tentang kemuhammadiyahan. Kami juga punya galeri tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kami sebar di 3 lantai kami itu ya. Jadi kalau pengen tahu siapa aja sih tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ada gitu ya dari awal, dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai sekarang, itu kami punya profil-profilnya seperti itu Mas Agung. Terus kami juga basically, saya panggilnya Pak Mas ya Mas? Dipanggil Pak aja ya. Oh Pak, bapak-bapak ya soalnya. Okay. Ya, jadi kalau basically kami juga karena agama Islam ya, jadi tentu kami juga banyak koleksi-koleksi dan menjunjung nilai keislaman. Dan tadi kami itu ada Al-Islam Muhammadiyahan ya, itu yang kami junjung gitu ya Mas Agung. Biasaan Mas Agung aja ya. Ya nggak apa-apa deh. Oke. Itu sih Mas kekhususan kami. Kalau secara keseluruhan sama sih sama Universitas Erlangga, perpustakaan. Cuma ya impian kami punya kayak gini nih, movie kayak gini, punya podcast juga. Ini salah satu dream saya Mas. Punya seperti ini. Ini kelebihannya. Bagus nih. Iya. Ini salah satu inspirasi. Kami juga saat ini juga lebih banyak mendekatkan diri ke Gen Z, banyak juga kolaborasi. Pengalaman saya ya, Mas Agung dalam bekerja di perpustakaan terutama ya, luar biasa kita tuh kalau berkolaborasi sama mahasiswa-mahasiswa Gen Z sekarang itu. Jadi kita mungkin nggak tahu ya kalau di sini kami tuh kadang juga keterbatasan jumlah. Jadi kami mengoperasikan 4 titik lokasi perpustakaan. Jadi kami punya 4 lokasi nih di UMM untuk perpustakaannya. Selain perpustakaan pusat, ada perpustakaan masjid yang memang khusus untuk koleksi-koleksi agama Islam, Quran dan hadis. Kami juga punya perpustakaan pasca sarjana dan perpustakaan khusus untuk fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan. Nah, jadi mengoperasionalkan 4 titik lokasi dengan sumber daya yang ya
cukup harus dicukup-cukupkan gitu ya. Nah itu akhirnya kami jadi pustakawan yang harus multi talent, multitasking gitu ya. Nah itu jadi kita banyak berkolaborasi juga dengan mahasiswa kami, gensi kami untuk bisa tadi meningkatkan literasi dan juga mengoperasionalkan layanan maksimal atau optimal ya, atau layanan prima kami gitu ya, dengan mendekatkan diri dan tadi merangkul mereka untuk bisa membantu kami lah istilahnya itu ya, mempromotkan perpustakaan gitu ya. Yeay, keren. Udah bekerja sama Gen Z nih buat jadi pendobrak literasi. Iya betul. Jadi mereka tidak hanya sebagai pengguna aja ya, tapi mereka kami nyebutnya sobat perpustakaan atau sopus kami menyebutnya. Sopus. Seperti semua. sapaan kita buat sobat-sobat di YouTube ini. Iya, sopus juga ya? Sobat pustaka. Oh, sobat pustaka. Kalau kami ada singkatannya sopus. Kalau kami dipanggil mipus. Kok bisa mipus? Iya, kalau di media sosial mimin perpus. Admin perpus gitu, mipus. Iya. Keren. Kalau sapaan di media sosial ya. Gitu. Oke. Biasanya kalau sapaan media sosial tuh mimin gitu. Mimin, kami enggak mipus. Biar agak-agak cute gitu loh Mas, ada pus-pusnya gitu. Mipus. Oke, sip. Keren deh. Nah, sekarang bagaimana pula bisa kecantol di perpustakaan UMM pertama kali dan mungkin bisa pula diceritakan latar belakang studi bidang perpustakaan hingga saat ini menempuh pendidikan lagi. Oke, ceritanya nih, mau panjang atau pendek nih Mas? Panjang. Ini kita bisa durasi 5 jam. Kalah film India ya. Iya, kalau film India. Jadi saya itu backgroundnya dulu mahasiswa UNER juga. Wih, alumni UNER juga. Ya. Sekarang juga jadi mahasiswa juga. Jadi saya bermula di D3 Teknisi Perpustakaan STP di UNER tahun 2008 masuknya. Lalu saya lulus di 2011. Dulu itu sering sama kakak kelas itu dibilang prematur. Nah, kok bisa prematur? Iya, karena 2,5 itu sudah lulus. 2,5. Ini mahasiswa prematur ini. Jadi kan lumrahnya kan 3 tahun ya Mas, 6 semester. Tapi alhamdulillah saya ngebut jadi bisa 2,5 gitu ya. Jadi begitu lulus sempat juga diajak kerja bareng sama salah satu dosen juga gitu ya, di rumah beliau untuk mengurus bisnisnya juga. Lalu nggak berapa lama setelah wisuda saya bergabung di salah satu perguruan tinggi juga sebagai pustakawan di Surabaya. Ya, lalu sambil meneruskan studi S1 saya di ilmu perpustakaan tapi di perguruan tinggi swasta di salah satunya di Surabaya di ilmu perpustakaan Wijaya Kusuma waktu itu karena harus bekerja dan kuliah ya Mas. Ya, betul. Jadi saya cari yang bisa sore waktu itu. Lalu di 2018 karena mengikuti pasangan hidup yang berpindah ke Malang, jadi saya berhijrah. Berhijrah ke Malang, tepatnya di tahun 2018. Jadi Mbak Melati ini asli Surabaya? Surabaya, saya lahir, KTP-nya masih Surabaya sampai sekarang. 2018 saya bergabung di Universitas Muhammadiyah Malang. 2018. Kalau jadi pustakawannya udah mulai 2011. 2011 sudah jadi pustakawan. Iya. Weh, ini dedikasi murni ya. Iya, benar-benar saya cinta perpustakaan. Weh. Tunjukkan sayangmu buat perpus. Dan nggak pernah menyesal jadi pustakawan. Wah, ini yang perlu dicatat, ini jadi quotes. Nggak pernah menyesal jadi pustakawan. Nggak pernah sama sekali, justru amat sangat bersyukur, alhamdulillah. Oke. Baik, ini di luar dari pertanyaan saya, ini tertarik dengan tadi Mbak Melati bercerita tentang bekerja sama dengan Gen Z. Suka dukanya bekerja sama dengan mereka, terus bagaimana cara merekrut. Kalau nggak salah, teman-teman UMM itu suka banget sama teman-teman volunteer ya, kalau nggak salah. Semenjak ada di Amkor sendiri saya tahu kalau Amkor UMM ada banyak volunteer. Nah, ini boleh diceritakan nih. Ini adalah salah satu inovasi perpustakaan yang mendekatkan ke komunitas. Iya. Gitu. Gimana, Mbak? Iya, kalau tanya apa sih suka dukanya gitu ya, kekurangannya dan kelebihannya. Ya, kalau saya ya Mas, ini pengalaman saya sih menempatkan diri kalau saya jadi Gen Z itu kayak apa ya. Jadi gitu, sama-sama kayak Gen Z gitu? Betul, ya nggak jauh-jauh lah, saya kan milenial nih. Gak tahu nih kalau Mas Agung apa nih, Gen Z atau saya ini kolonial.
Saya kan generasi milenial, jadi satu step di atasnya Gen Z ya gitu. Jadi kurang lebih hampir sama kan ya karakternya. Cuma karena hari-hari itu kita ketemunya itu Gen Z. Jadi apalagi kita di perpustakaan ya Mas. Betul. Melayani gitu ya. Jadi tahulah kurang lebih seperti apa namanya ini pembawaannya dan cara berkomunikasinya itu seperti apa. Saya bilang banyak sukanya. Oh, banyak sukanya. Banyak sukanya. Perlu dicontoh. Iya, banyak sukanya. Yang penting kita bisa mengerti dan tahu celahnya untuk bisa merangkul Gen Z. Iya. Yang saya garis bawahi itu ketika bekerja sama dengan Gen Z itu kita gali dulu mereka. Mereka itu punya banyak sekali ide, punya banyak sekali inisiatif. Cuma kita tinggal ngarahin aja. Nah kebetulan nih Mas Agung, saya di kantor itu jadi koordinator kegiatan promosi dan kerjasama. Nah saya itu kerjasamanya ya sama teman-teman tadi. Kami nyebutnya ya kalau di kami itu part time ya, sistemnya part time. Ya teman-teman part time dari Gen Z. Nah itu saya nggak kesulitan sama sekali Mas Agung. Yang penting satu sih, kita sediakan waktu untuk duduk bersama, kita brainstorming. Kira-kira mau bikin apa nih? Saya pasti kata kuncinya gitu kalau berkumpul. Jadi bukan yang ketemu, jadi gini ya, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, harus begini, harus begini, harus begitu, harus seperti itu, harus seperti yang saya bilang. Enggak bisa Mas sama Gen Z seperti itu. Jadi otoriter, no way. Diktator apa lagi ya? Jadi kita biasa duduk bareng, paling enggak ya 2 minggu atau seminggu sekali gitu ya. 2 minggu atau sebulan sekali kita duduk bareng. Gimana nih sekarang itu lagi happeningnya apa sih? Mau bikin apa sih? Nanti keluar nih, begini gitu ya. Saya cuma tinggal ini aja, konsep besarnya saya gitu ya. Jadi kita itu konsep besarnya ini. Nah, mau di breakdown seperti apa? Nah, itu diskusi bareng. Nah, itu sampai keluar ide-ide, kita harus tetap mendampingi Mas, karena tidak bisa dilepas juga ya. Karena bagaimanapun kita yang lebih tahu rules-nya di tempat kita itu seperti apa. Ya tetap mau nggak mau mereka juga mengikuti ya, seperti itu ya. Itu aja sih, sering berkomunikasi dan menempatkan diri kalau jadi Gen Z itu seperti apa. Terus sering banyak ngobrol, sering nongkrong bareng. Nongkrong bareng ke warkop ya. Apa ngebakso bareng, kalau di Malang kan banyak tuh bakso yang enak ya, ngebakso bareng. Terus kalau bisa itu suasananya bukan yang tadi Mas, yang tipe-tipe diktator atau apa tadi Mas, apa yang kayak gitu-gitu tuh dihindari. Senior junior lah. Nggak ada. Ya tetap, tapi kita harus menempatkan diri. Oh iya, mereka juga bagaimanapun kita lebih tua ya, jadi ya tetap harus ada sopan santunnya. Kita mannernya juga kita tetap bilangin gitu ya. Jadi kalau sama bapak ibu seperti ini ya, jangan seperti ini, kita tetap arahkan. Sebenarnya mereka Gen Z itu sangat ini sih cerdas ya Mas ya. Jadi sudah pengetahuannya itu banyak gitu ya, tinggal kita mengarahkan untuk bisa menggunakannya secara bijak itu seperti apa. Oke, Gitu. jadi menempatkan Gen Z ini sebagai partner. Iya, partner. Jadi bukan tadi ya atasan bawahan, enggak sih. Ya walaupun misalnya nanti dalam pekerjaan itu formalnya ada seperti itu, tapi kalau lagi kolaborasi ya sama-sama gitu, walaupun ada porsi-porsinya. Waktu pertama kali ngajak mereka untuk jadi relawan di perpustakaan itu, mereka aslinya seneng atau enggak? Seneng, karena kita kan buka kayak open recruitment gitu ya. Open recruitment dan antusiasnya banyak. Kita filter juga Mas Agung gitu ya. Dan terus kalau kami dari pusat kepegawaian UMM itu tetap ada interviewnya juga. Oh, berarti ini udah menjadi salah satu program dari universitas ya? Iya, betul. Jadi ditempatkan nanti di perpustakaan. Betul. Selama 1 semester. Nah, buat benefitnya apa nih? Benefitnya ini ditunggu-tunggu ya benefitnya. Boleh. Nah, bisa dibocorkan, dan teman-teman mungkin kalau yang nonton langsung dan teman-teman UM nonton podcast ini bisa nanti daftar tahun depan. Iya, ini lagi buka nih. Oh, lagi dibuka rekrutmen. Iya, lagi buka tapi udah ditutup tanggal 5 kemarin. Ini sudah proses. Ya, so sad. Nanti semester depan. Oh iya, semester depan ya, oke. Iya, kalau benefitnya tadi selain ilmu yang bermanfaat, enggak bercanda ya. Jadi ada sertifikat yang akan keluar yang bisa digunakan mereka untuk SKPI. Kalau di kami itu ada namanya SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah. Ada poin-poin. Atau kalau di UNER apa ya Mas namanya ya?
Kalau SKP atau kita apa ya dulu ya? sertifikat aja sih buat memenuhi SKP kalau Iya di gitu sini. ya, kalau di kami itu SKPI itu juga poinnya besar untuk memenuhi mereka nanti untuk bisa sidang atau lulus ya. Betul. Lalu yang kedua pasti itu kan bisa jadi bekal mereka untuk nanti melamar pekerjaan juga Mas, sertifikat itu. Betul, iya, betul. Apalagi nanti yang sudah terlibat di digital content dan sebagainya itu nanti ada tambahan lagi sertifikatnya. Kalau secara benefit nominal itu juga ada dari universitas. Ada dari universitas ya. Jadi pengganti transport. Pengganti transport. Terus kalau dari perpustakaan ada juga ini apa voucher makan sih ya. Wah, daftar ya. Ya cukup lah kalau cukup untuk lah. 1 bulan gitu ya untuk teman-teman daripada gabut-gabut ya. Skripsi sambil skripsian kan di perpus malah lebih cepat selesai, ya kan? Benar. Jadi kita ngambilnya yang ini Mas Agung, semester 7 ke atas. Oh, semester 7 ke atas. Tapi kalau untuk yang mahasiswa baru itu biasanya kami libatkan di beberapa kolaborasi kegiatan, bukan yang apa namanya part time tadi. Ya kalau part time kan memang harus stay ya di perpus di waktu tertentu gitu ya. Nah, yang lain-lainnya tetap kami kolaborasikan, tapi di momen-momen tertentu atau di kegiatan-kegiatan tertentu. Gitu sih. Menarik sekali ya. Iya. Wah, Mbak Melati ini punya volunteer udah berapa sekarang? Jumlah totalnya Heeh. kalau per semester. Kalau per semester tuh kami antara ya 6 sampai 8 ya. Kalau yang 6 sampai ini 8, ya, oke. yang apa namanya ini? Yang stay ya. Gitu. 6 sampai 8 lah gitu ya. Ya, hebat ini. Bisa ngelola. Soalnya tadi ada 4 area ya. Iya, di 4 area. UMM. Betul. Tapi kalau sobat-sobat sopus-sopusnya yang tadi ya ikut di digital content di promosi itu banyak, Mas. Keren. Iya. Oke, kembali ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, selama menjadi pustakawan, bolehkah diceritakan hal-hal menarik dan menantang sehingga mampu bertahan hingga saat ini? Aduh kalau ngomongin ini ya Sejak tahun 2012 ya? 2011. Oh, 2011. Ya, berarti total ini tahun ke-15 ya, Ya, benar lumayan ya. Tahun ke-15. Tahun ke-15 ini. Pasti saya jawab lagi banyak sukanya. Oh, fighting ini. Mas harus positif vibe ya. Iya, betul. Positif vibe itu penting banget. Iya, jadi saya bisa bilang banyak positifnya ya, walaupun ada bukan duga sih, tantangan sih, saya lebih ke tantangan gitu ya, karena bekerja di perpustakaan aku tuh sedih, saya tuh sedih Mas Agung kalau ada statement kerja di mana di perpustakaan gitu ya. Dulu awal-awal juga ya, awal-awal saya juga waktu kuliah jurusan apa perpustakaan. Oh, diuruk ya apa? Bahasa daerah nih diajarin apa gitu ya. Nata buku gitu. Atau jaga buku itu menyakitkan buat saya Mas Agung. Ya sih. Terus tapi semenjak saya buktikan ya bahwa jadi pustakawan itu kita nggak hanya tadi ya jaga buku atau nata buku, tapi banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita bisa jadi riset partner gitu ya. Kita bisa jadi resource ya untuk riset-riset hebat di sekitar kita gitu ya, kita menyediakan itu, melayani itu gitu ya, kita jadi tadi ya memberikan kontribusi untuk reputasi institusi, itu yang paling penting gitu ya dengan kehadiran kita gitu ya. Terus juga bisa keluar negeri ternyata gitu ya. Top, bisa keluar negeri. Iya, terus makanya juga apa ya, tapi tidak mudah mencapai itu, tidak mudah gitu ya. Tadi tantangannya apa ya, memang kita harus upgrading ya, upgrade skill, knowledge. Yang paling penting ya tetap harus ada attitude-nya juga gitu ya dalam bekerja gitu ya. Nah itu jadi tantangannya memang kita harus ngikuti perkembangan atau tren, terutama kita yang di perpustakaan apalagi di perguruan tinggi ya gitu ya, dengan yang dilayani juga tadi semakin hari itu semakin canggih gitu ya, canggihnya itu kemampuan mereka juga. Terus kalau kita nggak ngikuti itu kita jadi jadul gitu nggak sih Mas, jadi ditinggalkan gitu ya. Jadi harus upgradein tadi ya, kayak misalnya pengetahuan tentang ya tren penelitian sekarang, medianya, metodenya, lalu bagaimana memanfaatkan resource-nya agar bisa lebih cepat, karena Gen Z sekarang itu kan nggak mau yang berproses ya. Soalnya iya generasi Google sih. Iya. Jadi mereka melek udah ada Google. Iya, jadi maunya itu yang cepet satset duat gitu ya. Nah itu kita
apa ya, memberikan pemahaman untuk itu gitu loh. Ibaratnya ya kalau mau memanfaatkan yang cepat, tepat dan akurat ya harus ke perpustakaan. Nah, kita yang harus punya bekal, punya kemampuan itu untuk menggait mereka. Nah, itu sih tantangannya itu sih. Kalau selebihnya sih ya so far so good. Jadi banyak juga ya Mas Agung, kita itu dapat kesempatan tadi ya untuk bisa berkarya, berinovasi gitu ya, yang karyanya kita itu bisa dimanfaatkan orang banyak juga gitu ya. Contohnya ke masyarakat gitu ya, terjun ke masyarakat. Tentunya kita bisa menulis ya, menulis terus kan, kalau menulis itu kan dipublikasikan dan itu memberikan tambahan ilmu buat banyak orang juga gitu ya. Nah, yang kayak gitulah yang jadi poin plus buat kami pustakawan. Jadi enggak kok, kita tuh enggak duduk terus jaga buku terus nganu kacamata gini sambil sinis, enggak. Sama sekali enggak. Kita jadi partner teman-teman Gensi yang paling asik. Betul sekali. Iya. Oke, saya setuju sekali. Kita itu pustakawan nggak cuman nata buku. Iya benar. Memang pekerjaan kita itu multitasking ya. Betul, multitasking. Ya bisa suatu saat nata buku, Betul. bisa suatu saat jadi konsultan kalian. Betul, bisa masak juga. Teman curhat juga. Teman bisa. curhat juga. Saya sering nih teman curhat. Iya. Iya. Kelihatan banget kalau biasanya cewek itu pasti lebih dekat kalau misal sama teman-teman relawan. Iya. Pasti mereka dalam tanda kutip pasti curhat lah. Iya, jadi berasa keluarga sih. Gitu kalau sama teman-teman part-time ya kami nyebutnya di perpus gitu. Jadi kayak ya kita keluarga, nggak ada gap tadi sih. Gitu sih. Keren. Nah, sekarang kita buat pesan-pesan untuk teman-teman yang memang tertarik menempuh bidang studi di perpustakaan. Iya, banyak ya. Kami itu juga sering, Mas Agung sama juga di Perpus UNER saya rasa, kedatangan adik-adik dari SD, SMP, SMA. Sering banget gitu ya, datang ke tempat kami. Itu kami senang, berarti ada salah satu daya tarik. Oh iya, perpustakaan UMM pengen dikunjungi loh gitu. Hampir tiap minggu kami kedatangan tamu gitu ya. Hampir tiap minggu kami kedatangan tamu dan ya kami ya positif saja. Oh berarti mereka tertarik dengan pengen belajar banyak ke kami. Dan setiap kali anak-anak sekolah kan kebetulan saya juga sering ini ya jadi hostnya juga ya. Saya tuh mesti tanya Mas Agung, cita-citanya apa gitu. Dari mereka kok nggak ada yang pustakawan ya. Nah terus saya cerita, saya tuh pustakawan, saya tuh begini loh. Terus saya tuh juga bisa ini loh, apa namanya, memberikan manfaat untuk masyarakat gini. Saya juga punya karya gini. Nggak mau jadi pustakawan. Oh ya ternyata enak, ada yang seperti itu. Jadi berusaha bukan membranding, stimulus ya. Jadi awal kalau boleh saya cerita itu kenapa milih jurusan perpustakaan. Saya tuh jiwa-jiwa apa ya, kalau sekarang tuh stalking ya Mas. Ya, jiwa-jiwa kepoismenya itu tinggi. Jadi dulu tuh pengen banget masuk UNER. Pengen banget masuk UNER, pokoknya gimana pun harus masuk UNER. Sempat ikut beberapa, ya semua tes tuh saya ikuti gitu ya. Sampai saya tuh ada satu prodi yang jadi impian saya dulu Mas. Apa itu? Akuntan. Sama kayak saya. Jadi memang bukan cita-cita pertama gitu, tapi juga bukan pilihan terakhir. Pilihan terakhir tapi buat saya tidak menyesal gitu ya. Jadi menjadi akuntan. Saya nggak tembus-tembus tuh Mas, 4 kali tes gitu ya di sini. Belum jodoh. Iya. Jodohnya di sini. Terus akhirnya ada kesempatan terakhir. Saya nggak mau idealis. Berarti memang rezeki saya belum di situ. Terus saya cari kesempatan mana yang kira-kira untuk masa depan saya itu juga bisa cerah gitu ya. Saya stalking, saya tadi ya kepo gitu ya, beberapa jurusan gitu. Terus kok ada di D3. Saya waktu itu pengennya pengen kuliah lama, pengen kerja dulu gitu ya. Pokoknya pengen cepat kerja lah waktu itu ya. Jalan pintasnya ya mungkin ambil D3 dulu lah, nanti sambil S1-nya jalan lah setelah itu. Nah setelah itu ada beberapa D3 di UNER ini. Saya cari tuh satu-satu Mas, kira-kira mata kuliahnya apa ya, terus prospek kedepannya seperti apa ya gitu. Terus ada nih teknisi perpustakaan, apa ya ini ya gitu ya, penasaran ya saya buka websitenya Visip UNER kan waktu itu ya, masih di Visip sini, di Visip UNER. Saya buka, terus saya download silabusnya ya, dari mulai semester 1 sampai semester 6 ada mata-mata kuliahnya tuh kok menarik ya gitu ya, nggak hanya
katalogisasi dan klasifikasi, tapi juga ada teknik dokumentasi, ada informatika, ada manajemen kesekretariat, kok lengkap gitu ya. Terus saya ada beberapa review, ini kemana sih larinya jurusan ini kalau lulus, ternyata tuh bisa kemana aja loh. Arsiparis bisa ya, terus kalau sekarang ini di broadcasting juga bisa ya Mas ya, terus di perpus juga bisa, di bank pun juga bisa gitu ya. Ternyata oh iya berarti ini kesempatan saya untuk mencari kerja setelah lulus ini banyak ya gitu ya. Akhirnya bismillah saya coba pilihan pertama dan satu-satunya waktu itu. Kan ada 2 pilihan ya biasanya ya. Itu saya cuma pilih 1 jurusan yaitu teknisi perpustakaan ya, alhamdulillah. Terus begitu kuliah udah komit nih, saya pokoknya harus memberikan yang terbaik untuk orang tua saya nih gitu ya ibaratnya, karena sudah memilih jurusan ini dan yakin gitu ya. Padahal sudah ada waktu itu sudah hampir putus asa, udah mau masuk perguruan tinggi swasta nih Mas, sudah daftar ulang nih Mas waktu itu gitu ya. Terus akhirnya tetap Mas, saya tetap ya bismillah, kayaknya saya yakin di sini gitu ya, dijalanin. Dan waktu kuliah ya alhamdulillah saya lulusan terbaik waktu itu. Di FISIP, di D3 saya lulusan terbaik waktu itu. 2,5 tahun lagi soalnya ya. Iya, dan di PK tertinggi juga di diploma di FISIP gitu ya. Jadi ya habis itu langsung bekerja juga dan alhamdulillah sampai di titik sekarang jadi nggak menyesal. Jadi benar-benar waktu kuliah ini ya tipsnya teman-teman ya, benar-benar waktu kuliah itu juga jangan cuma kuliah aja gitu. Organisasi iya, ya tapi harus tetap balance ya Mas. Organisasi iya, terus mengambil kesempatan untuk mendapat pengalaman itu iya. Jadi saya tuh ambil magang-magang gitu Mas, ambil juga sempat jadi volunteer juga di ruang baca HI, sempat jadi juga volunteer di kearsipan ITS. Tuh saya ambil semua kesempatan itu. Ada kesempatan ambil aja. Iya, dan itu jadi bekal untuk kita nanti bekerja ternyata gitu. Dan saya juga waktu itu di pekerjaan awal itu sampai bisa bekerja di sana itu awalnya dari magang. Terus dari magang direkrut jadi pegawai tetap di sana ya, bekerja sampai di ada pencapaian-pencapaian yang memang alhamdulillah sudah bisa saya capai secara profesi ya gitu ya, bisa menerbitkan buku, bisa menerbitkan artikel, bisa conference dan sebagainya. Nah itu sih, jadi ya itu sih teman-teman, jadi jangan ragu deh milih jurusan perpustakaan, apalagi sekarang kalau di UNER sendiri kan lebih ke ini ya, sains informasi dan perpustakaan. Jadi makin kaya lagi itunya, bidang-bidang ilmunya makin kaya lagi dan sudah mengikuti tren dan perkembangan dunia informasi dan perpustakaan saat ini. Gitu. Jurusannya sudah adaptif. Perpustakaannya kapan adaptif? Nah itu tugas kita Mas. Betul, tugas manajemen deh. Oh iya, kalau aku sih manat aja. bener. Saya apa cari pusat. Kayak gitu, kayak mamane wong Jawa butuh dekengan pusat. Nah ya dekengane pusat gitu ya. Baik, punya quotes atau semboyan nih buat teman-teman. Oke, ini salah satu juga saya dapat dari salah satu dosen di UNER. Mungkin dulu juga kepala perpustakaan di Universitas Airlangga. Siapa ini? Boleh dikepoin. Pak Koko Sri Mulyo. Betul. Iya, beliau tuh selalu bilang giving the best. Giving the best. Jadi kalau saya tuh di pikiran saya giving the best to be the best. Nah, jadi kita berikan dulu yang terbaik versi kita ya Mas ya, versi kita yang dan kita bisa lakukan nanti untuk bisa jadi yang terbaik. Aplaus buat Mbak Melati. Aplaus buat Universitas Airlangga. Baik, terima kasih Mbak Melati sudah jadi bintang tamu di Library Podcast hari ini. Ya. Baik teman-teman, sampai jumpa di episode Library Podcast lainnya dengan bintang-bintang tamu yang juga spesial. Sampai jumpa Library Podcast. Sumber informasi kamu buat tahu perpustakaan lebih dalam. See you. I wanna feel tripping. 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 I wanna feel
with this joy all over me. All over me, yeah. Dance to this jam, don't stay there in your seat. Just get on up and move and be free. I wanna see you tripping. 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 I wanna see you. I wanna see you. I wanna see you. I wanna see you. Dance to this jam, whoa. Dance to this jam, whoa. Dance to this jam, to this jam, to this jam, to this jam, I wanna see you tripping. 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 I wanna see you. Udah cocok jadi Siap Mas. ya nggak apa-apa. Dadakan jadi operator. Hai Sobat Pustaka. Siap Mas. Ayo Mas. Oke. Oke, udah. Aku tuh apa namanya bikin podcast ini pengen banget kan banyak orang yang nggak tahu tentang perpus. Iya, iya. Jadi akhirnya ini loh video buat kamu lebih tahu perpus kayak. Iya, benar Mas. Aku pengen Harus kayak itu. gitu. Dan aku pun juga pengen seperti itu. Cuma sayangnya aku belum difasilitasi ini. Nah, udah. Makanya aku punya ini jadi